Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cerita cinta sampai mati, simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit sore itu seperti mencerminkan isi hati Liana, kelabu dan penuh luka yang tak terlihat. Hujan turun perlahan, membasahi jalanan tanah di desa kecil yang sepi dari hiruk-pikuk. Di teras rumah kayunya yang sederhana, Liana duduk membisu, memeluk lututnya sambil memandang kosong ke arah kebun belakang. Ia seperti menanti sesuatu yang tak pasti, atau mungkin seseorang yang pernah menjanjikan segalanya, lalu pergi begitu saja. Namanya Reza. 5 tahun lalu, ia datang ke desa itu sebagai relawan pendidikan dari kota besar. Liana ingat betul hari pertama mereka bertemu, ketika Reza tersesat di jalan dan bertanya arah sambil tersenyum canggung. Wajahnya hangat, dan matanya menyimpan cerita yang membuat jantung Liana bergetar untuk pertama kalinya. Sejak hari itu, dunia Liana berubah. Setiap langkah Reza, setiap kata-katanya, menjadi semacam sihir yang tak bisa ia lawan. Namun cinta, bagi Liana, bukan hal yang mudah. Ia hanyalah gadis desa miskin yang tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Sementara Reza, datang dari keluarga terpandang dan kaya raya. Perbedaan itu seperti jurang yang tak bisa diseberangi. Tapi Reza, dengan segala keberaniannya, membuat Liana percaya bahwa cinta bisa melompati segalanya. Mereka mulai bertemu diam-diam di balik kebun, bertukar surat, dan berbagi mimpi tentang masa depan yang sederhana. Tapi masa depan itu perlahan mulai retak sejak Reza berhenti datang sepekan terakhir. Liana menunggu di bawah pohon jambu tempat mereka biasa bertemu, tapi yang datang hanyalah angin dan rintik hujan. Setiap malam ia menangis dalam diam, bertanya-tanya apakah cinta mereka hanya ilusi yang indah tapi tak nyata. Dan malam ini, setelah sekian lama, Reza kembali datang. Tapi bukan dengan pelukan, bukan dengan senyum hangat. Ia datang dengan mata sembab dan wajah penuh beban. "Liana, kita harus bicara," ucap Reza lirih di bawah lampu temaram. Liana hanya menatap, berusaha menenangkan degup jantungnya yang terasa tak karuan. Reza menggenggam tangannya erat. "Aku akan menikah. Aku tak punya pilihan. Ayahku sakit keras dan perjodohan ini adalah permintaan terakhirnya." Kata-kata itu seperti pisau yang menancap pelan di dada Liana, menyayat tanpa darah, tapi mematikan di dalam. Liana tak menangis. Ia hanya diam, menatap Reza dengan mata yang mulai kehilangan cahaya. Dalam benaknya, suara hujan terdengar seperti ratapan dari langit. Mungkin cinta tak pernah benar-benar adil. Dan mungkin, sejak awal, Liana memang ditakdirkan mencintai dalam diam, dan kehilangan dalam keheningan. Sejak malam itu, Liana tak lagi sama. Langkahnya lemah, senyumnya mati, dan matanya tak lagi bersinar. Setiap sudut desa seolah menyimpan kenangan tentang Reza, dari bangku bambu di bawah pohon jambu tempat mereka biasa bercengkerama, hingga jalan setapak menuju ladang yang dulu mereka lewati bersama. Kini semua itu menjadi museum kenangan yang menganga seperti luka terbuka di dalam hatinya. Ia ingin membenci Reza, tapi bagaimana bisa membenci seseorang yang pernah membuatnya percaya bahwa dunia bisa indah. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang menyiksa. Ibunya yang sakit sering memanggilnya, menanyakan mengapa matanya sembab setiap pagi. Tapi Liana hanya tersenyum kecil, pura-pura kuat. Di dalam kamar, ia menatap surat-surat lama dari Reza, surat yang penuh janji dan impian yang kini terasa seperti lelucon. Di satu malam yang sunyi, ia membakar satu surat, berharap kenangan itu ikut hilang. Tapi tidak. Justru aroma kertas yang terbakar menambah sesak di dada. Desa mulai ramai membicarakan pernikahan Reza yang akan digelar di kota. Orang-orang menyebut itu sebagai pernikahan besar yang akan menyatukan dua keluarga terpandang. Liana hanya mendengarkan dalam diam, sambil menunduk dan memeluk lengan sendiri. Ia menjadi bahan kasihan, namun juga bahan bisik-bisik. Kasihan Liana, gadis bodoh yang berharap terlalu tinggi, begitu yang sering terdengar ketika ia lewat di pasar. Di tengah keputusasaan itu, Liana memutuskan untuk menulis surat terakhir. Bukan untuk Reza, tapi untuk dirinya sendiri,
untuk menuliskan semua rasa yang tak pernah sanggup ia ucapkan. Di dalam surat itu, ia menulis, "Jika aku mati, bukan karena racun atau darah, tapi karena rindu yang tak pernah punya rumah untuk pulang." Surat itu ia simpan di bawah bantal, berharap suatu saat ia bisa membacanya kembali dan tersenyum karena pernah mencintai dengan begitu dalam. Namun malam demi malam hanya mengajarinya bahwa tidak semua cinta layak diperjuangkan sampai akhir. Terkadang, cinta hanya datang untuk mengajarkan kehilangan. Dan bagi Liana, kehilangan Reza bukan hanya kehilangan sosok, tapi juga kehilangan dirinya sendiri yang dulu pernah percaya pada keajaiban cinta. 3 hari sebelum pernikahan Reza, hujan kembali turun deras seolah langit pun tak merestui kebahagiaan yang dibangun di atas luka. Liana tengah duduk di samping jendela, menenun kenangan di benaknya, ketika suara langkah tergesa menghentak tanah basah di luar rumahnya. Pintu diketuk keras. Saat dibuka, di sanalah Reza, basah kuyup, napasnya memburu, dan matanya merah seperti menahan tangis sepanjang malam. "Liana, aku salah," ucapnya lirih, hampir seperti bisikan. Liana berdiri membeku. Jantungnya berdetak kencang, tapi wajahnya tetap datar. "Aku tak bisa menikah dengannya. Setiap malam aku memimpikanmu. Aku mencoba mencintai orang lain, tapi tidak bisa. Kamu satu-satunya rumah yang pernah kupunya." Suara Reza pecah, tangisnya tumpah seperti hujan yang tak lagi bisa ditahan. Tapi Liana hanya berdiri diam. Ada perang di dalam dirinya, antara harapan yang nyaris mati dan luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh kata maaf. Reza berlutut di hadapannya. "Kita pergi saja. Aku tak peduli keluarga, aku tak peduli siapapun. Kita bisa hidup di mana saja, asal bersamamu." Tapi saat itu, Liana sadar, cinta tak bisa hanya hidup dari keberanian sesaat. Di mana Reza ketika ia hampir mati karena kesepian? Di mana Reza ketika dirinya dihina dan ditertawakan warga karena dianggap wanita yang dibuang? Liana menatap pria yang dulu ia puja dengan mata yang kini penuh luka dan kebijaksanaan yang dipaksa tumbuh. "Aku bukan lagi Liana yang kamu kenal, Reza," katanya tenang. "Aku telah kehilangan banyak bagian dari diriku karena mencintaimu. Aku sudah belajar bahwa mencintai tak berarti harus selalu memiliki. Dan kau terlalu lambat untuk menyadarinya." Lalu ia menutup pintu perlahan, membiarkan Reza terdiam di tengah hujan, seperti bayang-bayang masa lalu yang datang hanya untuk pergi lagi. Di balik pintu, Liana bersandar. Tubuhnya gemetar, tangisnya pecah, hatinya berteriak. Tapi ia tahu, ia tidak akan bertahan jika kembali terjatuh pada luka yang sama. Cinta yang datang terlambat, adalah racun yang lebih mematikan daripada cinta yang tak pernah datang sama sekali. Sejak malam terakhir Reza datang, hidup Liana berubah menjadi ruang hampa. Ia menolak makanan, tak berbicara, dan tak lagi keluar rumah. Hari-hari dilaluinya hanya dengan duduk memeluk lutut di tepi ranjang, memandangi langit-langit yang kusam, seolah sedang menunggu waktu menjemputnya. Ibunya yang sakit hanya bisa memanggil lemah, namun Liana seperti tak lagi bisa mendengar. Hatinya lah yang lebih dulu lumpuh, tak sanggup menerima kenyataan bahwa cinta yang begitu ia pertahankan justru menjadi senjata yang menusuknya perlahan. Malam demi malam berlalu, dan dunia seolah mengecil bagi Liana. Surat-surat Reza yang dulu disimpannya dengan penuh harapan, kini telah terkoyak, tercecer di lantai seperti sisa-sisa doa yang tak terkabul. Hujan yang dulu menjadi lagu pengiring kisah cinta mereka, kini hanya menjadi irama kematian yang bergema di dalam dada. Liana merasa seperti arwah yang terjebak di tubuh manusia, hidup tapi tak hidup, bernapas tapi tak merasa. Satu-satunya hal yang masih ia genggam adalah surat yang ia tulis sendiri, surat yang tak pernah dikirimkan kemanapun. Surat itu berisi kata-kata terakhir yang ia simpan untuk dirinya sendiri, "Jika aku pergi, jangan cari aku. Karena hatiku sudah lama hilang di hari kau memutuskan memilih dunia dan meninggalkanku di balik hujan." Liana membacanya berulang kali, dan setiap kata terasa seperti belati yang menyayat lebih dalam. Suatu malam, Liana keluar dari rumahnya tanpa suara. Ia melangkah menuju pekarangan belakang,
tempat di mana tumbuh bunga beracun berwarna ungu yang dulunya ditanam almarhum ayahnya hanya sebagai hiasan. Ia tahu racun itu mematikan. Tapi baginya, yang lebih mematikan adalah hidup dalam kenangan yang tak bisa ia ubah, dan harapan yang terus-menerus dipatahkan. Ia memetik kelopaknya satu persatu, lalu membawa segelas air. Pagi harinya, ibunya menemukan Liana terbujur diam di tempat tidur, tubuhnya dingin, dan wajahnya pucat namun tenang. Di sampingnya, secarik kertas kecil bertuliskan satu kalimat terakhir, "Aku mencintai terlalu dalam, dan itu membunuhku perlahan." Tangis ibunya pecah, dan desa pun kembali sunyi. Cinta telah merenggut Liana, bukan dengan keras, tapi dengan pelan, seperti bayangan yang perlahan menghilang saat malam menelan cahaya terakhir. Hari itu langit mendung, seperti tahu bahwa bumi sedang kehilangan satu jiwa yang tulus mencintai dalam diam. Reza datang ke desa dengan wajah pucat dan langkah tak tentu arah. Ia tak tahu apa yang membuatnya ingin kembali, tapi hatinya terasa berat sejak malam terakhir ia meninggalkan rumah Liana. Namun, yang ia temukan bukan lagi gadis yang menutup pintu dengan mata penuh luka, melainkan orang-orang berkumpul di halaman rumah kecil itu, berdoa dalam bisik-bisik duka. Reza tertegun saat melihat kain putih menutupi tubuh seseorang di atas dipan kayu. Kakinya lemas, jantungnya berhenti berdetak sejenak, dan ketika kain itu disingkapkan oleh seorang wanita tua yang berkata lirih, "Dia menunggumu sampai mati." Reza jatuh berlutut. Wajah pucat Liana yang sudah tak bernyawa masih menyisakan bekas air mata di pipinya. Di tangannya, tergenggam erat surat terakhir yang ditujukan bukan padanya, melainkan pada takdir. Hujan turun saat jenazah Liana dibawa ke pemakaman. Reza berjalan paling belakang, seperti bayangan yang tertinggal. Di bawah pohon jambu tempat mereka dulu biasa bertemu, Reza berdiri lama, memeluk surat Liana yang telah lusuh. Setiap kata dalam surat itu menusuk hatinya, "Mungkin aku terlalu berharap, mungkin aku terlalu mencintai. Tapi jika mencintaimu adalah salah, maka biarkan aku mati dalam dosa itu." Reza menangis, tapi tangis tak pernah bisa menghidupkan kembali seseorang yang telah pergi karena hati yang tak pernah benar-benar dimiliki. Sejak hari itu, Reza tak kembali ke kota. Ia tinggal di desa, hidup dalam sepi dan penyesalan. Setiap hari ia mengunjungi makam Liana, menabur bunga, dan membaca puisi yang ia tulis untuknya. Ia bicara pada pusara seakan Liana masih bisa mendengar. Tapi ia tahu, semua itu sia-sia. Karena cinta sejati, sekali dilukai terlalu dalam, tak akan pernah kembali seperti semula. Dan Liana, perempuan yang mencintainya melebihi dirinya sendiri, telah pergi bersama cinta yang tak pernah sempat ia lindungi. Dan di atas batu nisan yang sederhana itu, tertulis satu kalimat yang tak pernah Reza sangka akan menjadi peringatan bagi dirinya sendiri. "Di dunia ini, aku menunggumu. Di akhirat nanti, semoga kau tidak datang terlambat." 2 tahun telah berlalu sejak kepergian Liana, namun waktu seolah tak pernah bergerak bagi Reza. Ia masih tinggal di desa, menempati rumah kecil di dekat pemakaman, hidup dalam kesunyian yang ia ciptakan sendiri. Setiap pagi, Reza membawa bunga ungu, bunga yang dulu tumbuh di pekarangan rumah Liana, bunga yang merenggut nyawa gadis yang mencintainya tanpa syarat. Ia menanam kembali bunga itu di dekat pusara Liana, berharap setiap kelopaknya menjadi bentuk permintaan maaf yang tak pernah cukup. Reza tak pernah lagi menyentuh dunia kota, tak juga kembali ke keluarga yang dulu mengatur hidupnya. Ia telah menolak semua warisan dan jabatan yang diwariskan padanya. Baginya, semua itu tak ada artinya saat orang yang paling mencintainya sudah tak ada. Setiap malam, ia duduk di bawah pohon jambu sambil menatap langit. Terkadang ia menulis surat untuk Liana, lalu membakarnya pelan agar abunya sampai ke langit, tempat di mana ia percaya Liana sedang menunggu. Hidup Reza kini adalah ziarah tanpa akhir, menziarahi kesalahan, keputusan yang terlambat, dan cinta yang dikhianati oleh ketakutan. Ia menjadi sosok yang dikenal penduduk sebagai pria pendiam yang kehilangan separuh jiwanya. Anak-anak desa sering melihatnya berbicara sendiri di makam Liana,
seolah Liana masih di sana, mendengarkan, menenangkannya dengan senyum yang dulu begitu lembut. Pada suatu hari, Reza jatuh sakit. Tubuhnya melemah, dan ia menolak dibawa ke kota. Ia hanya ingin satu hal, dimakamkan di samping pusara Liana. Dalam surat wasiat terakhirnya, ia menulis, "Biarlah aku tidur di sisimu, agar bila jiwaku datang terlambat, jasadku tidak." Dan ketika napasnya habis, Reza tersenyum kecil, senyum pertama yang ia tunjukkan sejak 2 tahun lalu, seolah ia akhirnya menemukan jalan pulang. Kini dua pusara berdiri berdampingan, di bawah pohon jambu yang terus tumbuh rimbun. Di antaranya, tertancap sebuah papan kayu sederhana bertuliskan, "Mereka tak sempat bersatu dalam hidup, tapi cinta mereka mengikat mereka dalam keabadian." Dan setiap kali hujan turun, angin membawa bisikan yang menyayat, sebuah cerita cinta, yang berujung mati, tapi tak pernah benar-benar berakhir. Angin berhembus lembut di taman yang tak terjamah waktu. Langitnya tak berawan, dan cahaya mentari terasa hangat namun tak menyengat. Di bawah pohon jambu yang tampak kekal, dua sosok berdiri saling menatap. Liana mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya tergerai ditiup angin. Di hadapannya, Reza tersenyum, bukan senyum yang penuh beban seperti di dunia, tapi senyum tenang, seperti seseorang yang akhirnya tiba di tempat yang telah lama ia rindukan. "Aku tidak lagi sakit, Reza," bisik Liana sambil menatap mata pria itu, yang kini tak lagi menyimpan penyesalan, hanya rindu yang akhirnya pulang. Reza menggenggam tangannya, dan untuk pertama kalinya, tak ada lagi yang memisahkan mereka. Tak ada keluarga, tak ada norma, tak ada janji yang dilanggar. Di tempat ini, cinta tidak terlambat. Di tempat ini, mereka adalah satu, dan tak akan pernah terpisah lagi. Mereka berjalan menyusuri taman itu bersama, melewati aliran sungai jernih, bunga-bunga yang tak pernah layu, dan cahaya yang seolah menyambut setiap langkah mereka. Di sini, tidak ada waktu, tidak ada usia. Cinta mereka tidak diukur oleh durasi hidup, melainkan oleh kedalaman jiwa. Segala kesedihan di dunia menjadi kenangan yang tak menyakitkan, hanya bagian dari perjalanan yang membawa mereka ke sini. Di kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak, dan angin membawa aroma tanah basah setelah hujan. Reza dan Liana duduk di bawah pohon jambu yang kini abadi. Liana menyandarkan kepala di bahu Reza, dan Reza mengecup keningnya dengan lembut. "Akhirnya kita sampai," ucap Reza. "Akhirnya," jawab Liana, menutup matanya dengan damai. Di dunia ini, mereka mungkin gagal bersatu, tapi di akhirat, mereka diberi kesempatan kedua yang tak akan pernah direnggut siapapun. Dan di tempat itu, yang hanya bisa dijangkau oleh cinta yang tulus dan jiwa yang patah namun setia, Reza dan Liana menulis ulang kisah mereka. Bukan lagi cinta berujung mati, tapi cinta yang hidup di keabadian. Waktu berjalan, dan musim berganti. Namun di desa kecil yang pernah menjadi saksi kisah cinta Reza dan Liana, jejak mereka tak pernah benar-benar hilang. Setiap hujan turun, orang-orang berkata bahwa langit sedang menangis untuk dua jiwa yang saling mencintai, tapi terlalu diuji oleh dunia. Pohon jambu di dekat makam mereka tumbuh makin rindang, bunganya terus bermekaran meski kemarau melanda. Di bawahnya, sepasang batu nisan berdiri diam, seolah menjaga janji yang tak sempat ditepati semasa hidup. Anak-anak muda sering duduk di sana, mendengarkan cerita dari para tetua tentang gadis desa yang mencintai pemuda kota, tentang luka yang dipeluk dalam diam, dan cinta yang dikebumikan bersama air mata. "Cinta mereka bukan kisah bahagia," kata seorang ibu tua pada anaknya. "Tapi kisah yang membuat kita mengerti bahwa mencintai kadang berarti merelakan, dan menunggu di tempat yang tak bernama." Cerita itu menyebar, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai pelajaran hidup. Ibunda Liana, yang kini renta dan duduk di kursi kayu tua, sering datang membawa bunga untuk pusara putrinya. Di sana ia berbisik lembut, "Nak, kamu boleh kalah di dunia, tapi ibu yakin kamu menang di sisi Tuhan. Karena kamu mencintai dengan segenap jiwa, dan itu tidak akan pernah sia-sia." Air matanya jatuh, namun senyumnya tetap hadir, karena ia tahu cinta anaknya tidak pernah mati,
hanya berpindah ke dimensi yang lebih damai. Suatu hari, seorang penulis muda datang ke desa itu, tertarik oleh kisah cinta yang sering diceritakan penduduk. Ia menulis buku, dengan judul, Cinta Berujung Mati, Tapi Hidup Dalam Abadi. Buku itu mengubah banyak hati, membuka mata banyak orang, dan mengingatkan bahwa cinta tidak selalu soal memiliki, tapi juga tentang memberi, kehilangan, dan mengampuni. Reza dan Liana, meski telah tiada, akhirnya menyentuh dunia lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Dan di tengah malam yang tenang, ketika hujan jatuh perlahan, ada yang berkata bahwa jika kita berdiri di dekat pohon jambu itu, kita bisa mendengar tawa pelan dua insan yang kini tak lagi dibatasi apapun. Cinta mereka telah selesai di dunia, tapi masih berjalan dalam kenangan. Tidak ada yang benar-benar mati, selama cinta masih dikenang. Malam terakhir di desa itu, bulan tampak lebih terang dari biasanya. Seorang pemuda asing, yang tak tahu apa-apa tentang Reza dan Liana, berdiri lama di bawah pohon jambu, merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ia menulis satu kalimat di buku catatannya, mungkin cinta yang paling sejati bukan yang bertahan di dunia, tapi yang tetap hidup bahkan setelah dunia selesai. Dan kalimat itu, tanpa ia sadari, adalah warisan terakhir dari dua jiwa yang saling mencintai sampai mati. Kini, tak ada lagi Reza dan Liana di dunia ini. Tapi setiap kali angin berbisik, setiap kali hujan turun, dan setiap kali seseorang menunggu dalam diam, cinta mereka kembali hidup. Tidak dalam bentuk tubuh atau suara, tapi dalam kenangan, dalam doa, dalam bisikan tak terlihat yang menguatkan orang-orang yang mencintai dalam luka. Cinta mereka menjadi doa bagi mereka yang sedang kehilangan, dan pengingat bahwa cinta tak pernah salah, hanya sering datang pada waktu yang rumit. Setiap kisah punya akhir, tapi beberapa cinta memilih untuk tetap hidup sebagai cerita, sebagai pelajaran, sebagai luka yang manis untuk dikenang. Kisah Reza dan Liana adalah salah satunya. Mereka tidak bahagia di dunia, tapi mereka abadi di hati siapapun yang pernah mencintai dan kehilangan. Dan dengan kisah ini, semoga kalian yang menonton dan mendengarkan, menemukan kekuatan untuk tetap percaya pada cinta, meski dunia tak selalu berpihak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini hingga akhir. Terima kasih telah memberi waktu, hati, dan perasaan kalian untuk menyelami kisah Liana dan Reza. Semoga cerita ini tak hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi pelipur lara bagi hati-hati yang pernah patah. Dan jika kamu merasa cerita ini menyentuh, jangan lupa untuk membagikannya. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang menunggu kekuatan lewat kisah seperti ini. Semoga siapapun yang menonton ini diberi cinta yang tulus, tidak ditunda, tidak ditinggalkan. Dan jika kalian sedang berjuang dalam cinta yang rumit, semoga Allah memberikan jalan terbaik, baik dalam pertemuan, dalam perpisahan, maupun dalam keteguhan untuk tetap bertahan. Amin ya Rabbal Alamin.